ini kita kan nggak tahu ya, namanya lokasi kita beli, kita kan nggak, masa iya kita lokasi kita beli terus kita harus tahu hanya sejarahnya tanah seperti apa dan orang curiga. Nggak laku ntar. Orang mau beli tanah kan gimana sih? Terus yang kedua juga akhirnya kan begitu tanpa disadari beli. Nah, setelah berjalan proses ya mungkin dengan spiritualnya Pak Gito yang begitu alami ya seenggaknya Pak Gito sering zikir, sering sholawatan, sering jara-jara, nah itulah hikmah fadilahnya dari jara. Alhamdulillah, jadi sedikit demi sedikit aura yang ada di sini itu terkikis. Gitu. Namun yang saya rasakan ini ada aura yang sangat besar. Yang itu yang saya curigakan itu ada yang mencecerkan darah. Ini wallahualam itu. Langsung guys. Merinding Pak Ustadz. Ini saya langsung panas. Misal aja ini saya curiga ada yang mencecerkan darah dengan tujuan ini tadinya awalnya ini ada yang pengen melokasi. Gitu ya Ustadz. Awalnya nih, dulu sebelum Bapak sebelum ruko ini dibangun. Namun itu orang nggak mampu dengan kemampuan uang itu. Nah akhirnya ya kita walau-walam ya orang dulu ya, entah itu dengan tujuannya seperti apa. Nah gimana pun caranya itu biar supaya tidak termiliki orang. Ya. Nah kebetulan yang beli itu ibaratnya anggap aja lah Pak Gito kesatria. Padahal nggak tahu juga. Ya makanya dengan keyakinannya dia, dengan kekuatan spiritual kita tidak tergoda Pak. Iya, jadi sebenarnya Ustadz pada saat saya beli saya nggak punya pikiran ke sana. Yang saya tahu adalah orang itu butuh, yang punya ini butuh uang lah gitu kan, buat kebutuhan dia. Jadi makanya ini dijual ini sebetulnya itu di luar itu loh Pak. Betul. Pasaran di sini sekian. Gitu emang iya sih Pak, betul. Saya beli lebih murah lah gitu. Ya gitu. Karena jadi ibarat kasarnya gitu, Pak. Jadi ya kan nggak ada, sebenarnya kan nggak ada yang salah juga ya Pak Ustadz ya. Saya beli tujuannya baik dengan segala kemampuan saya dan orangnya juga. Kita saling membantu. Betul. Jadi saling membantu ya, kita juga dengan keuangan seperti ini bisa membantu beliau untuk membuka ini dengan kebutuhan yang dia butuhkan. Iya gitu. betul. Nah, kebetulan yang dihadapin sama yang pembeli ini, kebetulan ya anggaplah Pak Gito ini orang kesatria. Jadi ibarat kesatria tuh, jadi yang tidak terpengaruh dengan aura yang sebelumnya. Nah, lama-kelamaan terkikis dan udah mulai terjadi. Nah, ini yang saya rasakan di sini masih ada sisa bekas orang-orang yang dulu niat zalim, kasar. Nah itu ya mungkin berarti ini juga ya dengan dugaan saya sih gitu kan, ya, dengan ada sesuatu yang mungkin masih tertinggal lah gitu. Ya ibarat kasarnya mungkin dengan zikirannya Pak Gito, dengan istikharahnya, gambarannya seperti apa, sehingga Allah menunjukkan ini di sini ada tempat yang masih kurang baik lah gitu. Itu kan biasanya kan insting feeling kita ini kan merasakan ya, Mas, ya kan. Seperti itu ya, mungkin karena dengan fadilah, dengan keberkahan kita sering ziarah, kan orang-orang soleh itu kan memberikan kelebihan ke kita nih untuk orang-orang yang ziarah itu di luar nalar juga loh. Nah sehingga teman-teman sahabat semuanya di lokasi ini, kalau bukan Pak Gito ya, mungkin dia masih usia, mungkin udah nggak kuat kan. Betul lah. Iya, ibarat kasarnya mah, gue udah pengen nutup dah, capek gue gitu kasarnya mah. Tapi emang berhubung Pak Gito ya. Ya saya sih lillahi ta'ala aja sih Pak Ustadz sebenarnya ya, orang kita kan hidup kan bersosialisasi ya, artinya ada hubungan mungkin satu sama lain kan saling membutuhkan ya kan, orang jual
ya udah saya beli kan, saling membantu dan sebagainya. Saya sih sebenarnya lillahi ta'ala aja seperti itu. Tapi hikmahnya guys yang bisa diambil dari obrolan saya dengan Pak Ustadz, ya ada baiknya sih memang kalau beli sesuatu ya dicek, terus mungkin di apa Pak Ustadz ya istilahnya kalau bahasa Jawa tuh dipirakatin lah gitu ya, kalau boleh dibilang ya gitu. Jadi kita nggak sembrono. Tapi jadi nggak sembrono. Namanya juga kita pengunjung baru, hal kayak gitu sebenarnya sih wajar guys, bukan tidak bisa diatasi gitu kan. Rezeki kan semua datangnya dari Allah kan gitu. Terus saya mau tanya lagi nih Pak. Tadi dalam batinnya saya nih, ini kayak ada sesosok perempuan. Mungkin apakah yang itu waktu yang masuk ke karyawan atau bagaimana? Iya, jadi sejarahnya Itu gimana? dulu tuh ada yang kerja di sini guys, jadi dia kemasukan gitu. Terus saya sempat berinteraksi Pak Ustadz langsung itu Tapi sampai betul itu perempuan. perempuan, betul perempuan dan dia penyanyi dan dia pintar nari gitu. Itu saya sampai jam 3 dini hari itu baru mereka mau pergi, baru sadar gitu. Itu pun tadinya saya juga nggak mau ngusir sebenarnya, cuman karena pada saat kesurupan itu rambut karyawan di sini tuh ditarik gitu. Nah, saya kan takut putus kan. Akhirnya ya udah saya Teriak-teriak gak begitu? oh iya. Itu akhirnya ya udah saya terjun, saya pegangin kan gitu. Dengan segala kemampuan saya ya ikhtiar lah, bahasa segala macam, udah akhirnya sadar udah gitu. Dan memang dia sendiri ngaku dia sudah lama di sini gitu. Saya bilang sama dia kalau mau di sini silakan aja, tapi kalau kalian ganggu yang ada di sini, apalagi usaha saya kan juga ngebantu orang gitu, yang di sini ya kalian berhadapan dengan saya bilang gitu. Emang sih kalau saya lihat sih kalau yang perempuan itu sih mungkin ya Mas Agus, ya mungkin Mas Agus punya pandangan sendiri gitu. Tapi kalau menurut saya sih emang kalau yang perempuan itu emang udah lama Pak. Jadi sebelum ini dibangun pun juga yang udah masih dalam ini masih tahap kebun atau apapun gitu. Emang perempuan itu emang sudah agak lama, tapi emang ini emang wajahnya emang kayak cantik. Cantik betul. Terus iya kayak cantik. Jadi Tapi alhamdulillah sih sekarang udah ya, netral lah gitu. Udah jauh lah. Udah Beda mungkin udah netral. yang tadi yang itu yang saya jelaskan ada sesuatu yang mungkin insya Allah lah Pak Gito sendiri pelan-pelan dengan aura zikir. Ya sebenarnya iya betul. Waktu saya juga pernah ngobrol sama Pak Agus, sebenarnya kan kalau hal kayak gitu sebenarnya ada aja sih di mana aja, karena ada 2 dimensi kan. Jadi memang dimensi seperti itu ada aja guys gitu. Jadi kalian juga tidak usah terlalu khawatir kalau mau memulai usaha dan sebagainya. Hal seperti itu ada aja. Sekarang tergantung kita menyikapinya gitu. Kalau tujuan kita baik, ikhtiar mencari rezeki dengan baik, kalau saya saranin sih jalan aja gitu. Apalagi ada Pak Ustadz ya kan, ada Pak Agus, ada sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya yang luar biasa memberi masukan gitu. Kita mau semangat betul, terus tidak putus asa, betul, dan diiringi dengan perjuangan doa. Iya betul. Kalau kata Roma Irama itu perjuangan dan doa. Betul. Tapi ada yang menarik juga di lingkungan ini, Tat. Oh gitu. Kadang-kadang kan teman-teman atau bos-bos yang punya usaha, kadang tempat udah baik, udah bagus. Setiap malam Jumat dibuat zikir, bahkan manggil anak yatim, kok masih begini ada aja. gangguan. Kadang-kadang seperti itu. Ada banyak. Nah, ini juga terasa di lingkungan sini juga kayaknya ada sesosok ataupun makhluk yang kurang bagus. Banyak Ya, apalagi kita lihat di depan ini ada seberang jalannya ada kali, ada pohon beringin yang mungkin udah ratusan tahun. Iya. Pohon beringin segede gitu emang udah pasti umurannya udah. Iya, auranya itu terasa sampai di sini kan gitu. Iya. Bisa jadi yang membuat pelanggan itu kok ngerasa kok tutup. Ya bisa jadi pas dia itu kelebat di sini gitu kan, badan gede itu bisa nutupin pandangan orang. Dunia usaha ya pasti kadang-kadang ya ada aja lah hal seperti itu. Yang namanya usaha ya tidak
semua mulus Pak. Iya. Pasti rata-rata ya orang bermacam-macam lah. Ada yang melalui ini, melalui ini. Ya kalau yang polos ya begitulah resikonya. Terkadang kita udah lurus-lurus aja, baik-baik aja, terkadang di luar sana Iya. yang membuat intinya sih iri hati. Iya. Mungkin gini kali Tat, nanti setelah ini mungkin kita bisa explore apa? Kita Sekitar-sekitaran sini cek gitu ya kan, mungkin bisa ntar di session 2 gitu, kalau waktunya nyampe mungkin bisa kita lihat, mungkin kita bisa lihat dulu kali kita sambil jalan, mungkin lihat area depan sini. Kita buktikan pada teman-teman di luar sana. Kalau area dalam ruko sama dalam warteg sama salon sih udah ada di vlog saya Tat. Udah bagus, pelanggan juga udah alhamdulillah. Jangan udah privasi banyak. Pak. Kalau itu jangan lah. Kalau itu Kita berbeda. lihat, coba Tat, kita lihat energinya mungkin di sini ada. Ayo kita sambil jalan ya guys, ke depan situ kita lihat sekitaran depannya itu seperti apa sih kalau malam gitu. Kalau saya sih merasakan, terus terang aja ya. Saya merasakan nih di depan sini. Ya. Ki.